Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memiliki contoh aplikasi atau file presentasi menggunakan PowerPoint interaktif. Yang dimaksudkan interaktif di sini adalah kita bisa beralih ke halaman lain melalui tombol yang kita buat sendiri. Dan di PowerPoint interaktif ini, klik baik itu klik kiri maupun klik kanan, itu sudah di-disable. Kita tidak bisa menggunakan klik kiri untuk beralih ke halaman selanjutnya. Untuk tombol keyboard juga demikian, sudah di-disable semua, kecuali tombol escape untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, kita lihat di sini ada tombol mulai. Kalau saya klik mulai, maka kita akan diarahkan pada halaman menu utama. Ada 4 menu halaman utama, kita coba satu persatu untuk klik. Misalnya saya pilih korupsi. Kemudian di sini ada sub menunya, ada pengertian korupsi, bentuk korupsi, faktor penyebab korupsi. Tombol yang berkedip ini menunjukkan sub menu yang sedang aktif. Kalau kita beralih ke bentuk korupsi, maka halaman slide akan beralih ke bentuk korupsi dan juga tombolnya akan aktif efeknya, yaitu kedip-kedipnya. Jadi tombol yang aktif akan kita berikan animasi supaya menarik. Untuk kembali, gunakan tombol back. Untuk kembali ke menu utama, di sini ada tombolnya, klik menu utama. Kemudian untuk keluar, tekan tombol escape. Untuk menguasai pembuatan animasi interaktif, kita harus mengetahui terlebih dahulu hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink adalah suatu cara menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program, ataupun halaman web dengan bagian yang lainnya. Contohnya seperti slide saya sebelumnya. Kemudian saya akan contohkan lagi yang akan kita buat pada tutorial kali ini. Ini yang akan kita buat pada tutorial kali ini. Di mana ini adalah halaman pertama. Di sini ada tombol A, B, C, dan D. Halaman yang aktif, tombolnya akan berkedip. Karena ini halaman A, tombol A berarti berkedip. Kalau saya beralih ke B, berarti tombol B berkedip, halaman menjadi B, dan tombol yang sedang aktif itu berubah warnanya menjadi merah. Begitu juga untuk tombol C dan juga D. Langsung saja kita buat dokumen baru. Kita hapus text box yang bawah. Kemudian pada text box pertama kita ketikkan huruf A besar. Lalu kita klik insert, kemudian shape. Pilih salah satu objek, saya menggunakan objek kotak di sini. Saya buat shape. Saya edit warnanya menjadi biru. Gunakan shape fill untuk mengganti warna dalam. Kemudian shape outline-nya saya kosongi, jadi tidak ada garis luarnya. Lalu klik 2 kali untuk mengetikkan isi. Ketikkan A, lalu perbesar ukurannya. Kemudian copy sebanyak 3 kali. Sehingga kita memiliki 4 tombol di sini. Ganti tombolnya menjadi B, C, dan D. Lalu kita duplikat slide. Pada slide kedua, kita ganti A ini menjadi B. Kemudian tombol yang ada di atas kita hapus dulu. Duplikat slide kedua. Ganti dengan C. Duplikat lagi. Ganti dengan D. Kalau sudah, kita kembali ke slide pertama. Kita akan membuat hyperlink yang akan menghubungkan tombol ini ke masing-masing slide sesuai dengan huruf yang tertera pada tombol. Berarti tombol A
akan kita hubungkan dengan slide pertama, karena slide A ini berada di slide pertama. Kemudian tombol B kita hubungkan ke slide kedua karena huruf B berada di slide kedua, dan seterusnya. Caranya kita mulai dari tombol A, seleksi dahulu tombol A, klik kanan, kemudian hyperlink. Kemudian pilih place in this document. Lalu pilih slide-nya. Di sini ada preview-nya. Kita pilih slide 1. Ini, betul ya, A. Kemudian OK. Lakukan hal yang sama untuk tombol B. Kita pilih slide kedua, lalu OK. Jika sudah, kita akan coba full screen. Kita coba ke B. Sukses beralih ke B, kita full screen lagi. Kita geser dulu ke slide pertama. Kemudian kita klik tombol C. Beralih ke tombol C, kembali ke slide pertama lagi, kita preview. Kemudian kita klik tombol D. Sudah sukses ke tombol D. Jika sudah, kita kopikan semua tombol ini ke slide B, C, dan D. Karena ketika kita beralih ke misalkan ke D, di sini belum ada tombolnya, sehingga kita harus keluar terlebih dahulu. Seleksi semua tombol, Ctrl C, kemudian ke slide kedua, Ctrl V, slide ketiga, kemudian slide keempat. Lalu kita coba full screen lagi. Kita beralih ke halaman B, halaman C, halaman A, halaman D. Tombol kita sudah sukses, kita sudah berhasil membuat PowerPoint interaktif sederhana, hyperlink sudah terhubung dengan baik. Berikutnya, untuk menandai tombol ini, mana tombol yang sedang aktif, maka misalkan kita berada di halaman A. Tombol A ini kita ganti warnanya. Di format, kemudian shape fill-nya kita ganti misalnya merah marun ini. Untuk B juga sama, berarti tombol B diganti warnanya dengan merah marun. Kita coba full screen. Semua tombol sudah berfungsi dengan baik, kemudian untuk tombol yang aktif juga sudah ditandai warnanya. Berikutnya kita tambahkan animasi supaya lebih menarik di tombol. Jadi misalkan di A, klik animation, animasi yang kita gunakan adalah animasi emphasis, misalnya darken. Nah, akan berkedip menjadi merah tua. Lalu aktifkan animation pen. Kemudian triggernya kita buat start with previous. Lalu kita jalankan. Kita mau agar tombol ini berkedip. Jadi merah, kemudian merah tua, merah, merah tua. Agar seperti itu, pada animation pane, klik timing, lalu repeat-nya kita buat until next click atau until end of slide, sama saja. Pilih salah satu. Kemudian duration-nya untuk mengatur speed-nya atau mengatur kecepatan kedip dari animasi ini. Kita buat medium, kemudian kita klik OK. Kita coba preview. Nah, tombol yang sedang aktif akan berkedip. Lakukan hal yang sama untuk tombol B, C, dan D. Lalu perhatikan, ketika saya lakukan klik kanan, maka pilihan menu ini masih akan muncul. Ketika saya klik kiri, slide masih bisa beralih ke halaman selanjutnya, padahal kita ingin slide hanya bisa berganti atau berpindah ketika kita melakukan klik pada tombol kita. Maka kita harus mendisable keyboard maupun
Perhatikan ketika saya klik kiri, slide masih beralih ke halaman selanjutnya. Begitu juga di keyboard ketika saya tekan tombol kiri, maka halaman akan berpindah ke halaman sebelumnya. Kalau saya tekan tombol keyboard kanan, akan beralih ke slide selanjutnya. Maka kita harus mendisable keyboard dan juga mouse kita, supaya kita hanya benar-benar bisa beralih dengan cara mengklik tombol. Kita end show terlebih dahulu, kemudian klik slideshow, lalu slide setup, ganti show type dengan browse at kioske. Kemudian klik OK, kita coba lagi preview. Kita coba klik kiri, klik kanan, kemudian tombol di keyboard kanan, kiri tidak bisa diklik, kita hanya benar-benar bisa beralih ke halaman selanjutnya dengan menggunakan tombol. Kalau kita ingin keluar, tekan tombol escape. Berikutnya, PowerPoint ini akan saya save. Kalau standarnya kita menyimpan PowerPoint itu tipenya PPT atau PPTX. Nah, file PPTX ini kalau kita buka, kita masih bisa mengedit file PowerPoint kita. Setelah kita save, kita akan save as lagi, jadi akan kita buat file baru lagi dari file presentasi ini. Namun tipenya akan kita simpan dalam bentuk PPS. Kenapa PPS akan saya tunjukkan dan saya jelaskan ketika kita sudah menyimpannya. Kalau sudah, klik save. Kemudian tadi saya simpan di desktop. Nah, ini ppt interaktif.pptx. Kalau kita buka ini, PowerPoint kita masih bisa kita edit. Jadi ini adalah file pada umumnya PowerPoint. Nah, ketika kita membuka file PPS, yakni ppt interaktif.pps dalam contoh ini, maka hasilnya langsung full screen seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengedit. Keuntungan kita menyimpan dalam bentuk .pps itu seperti ini. Jadi filenya sudah terproteksi. Jadi orang lain tidak bisa mengedit PowerPoint kita. Kemudian kerugiannya kita tidak bisa mengedit. Jadi usahakan terlebih dahulu kita menyimpan ke file PPT. Misalkan nanti kalau ada salah, kita masih bisa perbaiki di file PPT kita, baru nanti diekspor ke PPS lagi. Ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya, untuk pengembangannya silakan dicoba dan dieksplorasi sendiri. Selamat belajar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.